Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Oke, kali ini saya dapat request dari sahabat YouTube, kawan YouTube untuk membahas surat Yasin ayat ke-29 dan 72. Seperti biasanya guys, aku mau minta tolong bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa juga tombol loncengnya diaktifkan agar pemberitahuan notifikasi tidak ketinggalan. Barokallah, alhamdulillah, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita mau bahas Al-Quran, jadi ada kewajiban, yakni harus membaca ta'ud. Mana dalilnya? Oke, ini dalilnya. Fasta'id dalam ayat ini, kalimatnya ini kalimat huruf fi'il amar ya. Jadi kalau fi'il amar itu kata kerja perintah dari Tuhan, setiap fi'il amar itu kewajiban. Kalau dilihat dari kaidah masaul fikih. Kalau kita lupa membaca bismillah tidak menjadi soal, tidak jadi masalah. Yang penting kita jangan lupa membaca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kalau kita lihat dari bentuk hurufnya ya, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dalam alif Samsiah, Komariah yaitu di depannya. Samsiah kayaknya ya. Pak Komariah, aku lupa lagi. Jadi ketika ada lam alif di sana itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sedangkan Quran sendiri kan itu artinya bacaan. Koran yang jualan itu koran, ada koran lampu merah, koran ini, koran itu. Nah, itu bacaan. Ketika dikasih lam alif di depannya, maka bacaan yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Bahkan di dalam Quran sendiri ada, ketika diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan meletus, tidak mampu menerima Al-Quran. Contoh lain yang berkaitan dengan lam alif ya. Contoh lain yakni Dajjal dan Ad-Dajjal. Kalau Dajjal itu kan sudah ada dari Nabi Adam lahir. Karena makna Dajjal itu pembohong, ketika ada lam alif di depannya, maka ini makhluk yang matanya satu yang akan turun nanti di akhir zaman. Yasin adalah salah satu nama surah yang turun di Mekah atau lebih dikenal dengan surat Makkiyah. Biasanya ciri khas surat Makkiyah itu letterlek itu maksudnya kata-katanya ya seperti itu, tidak mengandung majas. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah lebih banyak mengandung majas. Jadi perlu penafsiran ulang agar kita tidak salah paham. Yang perlu kita ingat dalam memahami ayat Al-Quran itu nggak bisa sembarangan seperti itu. Artinya maksudnya begini, ada metode-metode yang harus ditempuh. Misalkan metode 2S 1L. Metode 2S 1L ini biasanya diterapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Yakni apa itu 2S 1L itu? S pertama sihak, sibak, dan L-nya lihak. Yang artinya ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, dan ayat berkaitan dengan firman itu sendiri. Karena misal kita ambil contoh kisah Nabi Sulaiman, nggak hanya ada di surah An-Naml, tapi di surah An-Nahl juga ada. Beda surah, beda nama surah, tapi kisahnya sama. Nah, ini maksudnya lihak, yang berkaitan, digabungkan. Gitu. Selain 2S 1L, itu kita juga harus menempuh yang namanya asbabul nuzul atau yang lebih dikenal dengan sebab-sebabnya turun ayat. Kenapa? Karena tujuan ayat itu akan lebih efektif, akan lebih
kena gitu, akan lebih kena maksud dan tujuannya kemana. Tapi perlu diingat, nggak semua ayat turun itu ada asbabul nuzulnya. Kenapa nggak semua ada asbabul nuzulnya? Itu menjadi hikmah tersendiri. Misal contoh yang dipertanyakan ini, ayat ke-29 memang ada asbabul nuzulnya. Ayat yang 72 nggak ada. Selain asbabun nuzul, berikutnya adalah ain. Ain itu kalau biasanya kalau wuwurukan di perkampungan itu kan nenek moyang kita selalu bilang kalau baca Quran harus sampai ain. Ain di sini itu lebih ke sub judul. Karena kalau kita lihat Quran terjemah itu udah disempurnakan itu. Jadi kita lebih mudah memahaminya. Jadi ada sub judulnya, ayat sekian sampai sekian membahas ini. Ayat sekian sampai sekian membahas ini. Misal contoh Yasin 29 itu ternyata masih satu sub ke ayat sebelumnya, ke ayat ke-13 tuh. Seperti ini. Jadi ayat ke-13 sampai 29 itu satu pembahasan, yakni pembahasan tentang mengingkari adanya nabi. Bahkan Allah sudah memerintahkan kepada kita agar percaya, agar mengimani akan adanya nabi dan rasulnya. Berikut dalilnya bisa dilihat. Sedangkan ayat ke-72 ini ngebahas tentang kekuasaan Allah kepada makhluknya. Jadi subjudulnya ini tentang kekuasaan Allah dari ayat 71 sampai ayat terakhir 83 ya. Lantas apa substansi, esensi, hikmah yang kita bisa dapat dari dua ayat tersebut? Yang pertama tentang ingkarnya datangnya Nabi. Yang kedua tentang kuasanya Tuhan kepada makhluknya. Yang pertama kita bisa ambil hikmahnya yang tentang mengingkari Nabi, itu sama saja kita meragukan adanya Tuhan. Karena bagaimanapun kita melihat di sini ada sebab aksidental atau sebab yang berubah namun tidak ada perubahan. Misal contoh gini ya, sebab aksidental itu mangga hijau berubah menjadi kuning, berubah menjadi merah dan masak. Tapi mangganya nggak berubah kan? Nah itu artinya sebab aksidental. Itu juga ketika firman Allah kebenaran diturunkan kepada malaikat, lantas disampaikan kepada Nabi, yaitu kebenarannya tidak berubah. Seperti itu aja. Tidak ada pengurangan huruf, tidak ada penambahan huruf. Berbeda lain cerita dengan kita-kita. Kalau kita kan dapat informasi, kadang ditambahin, istilahnya dikomporin, kadang dikurangin. Ya, jadi biar viral, biar apa, biar rame, ya itulah manusia. Seneng kalau dapat gosip itu ditambahin, dipotongin, dikurangin, biar gimana gitu. Kalau nggak gitu tuh gimana gitu. Jika ayat 29 ini kita seakan-akan meragukan Tuhan melalui Nabi, maka ayat 72 lebih parah lagi. Ini tanpa perantara langsung. Karena kan ayat ke-72 ini membahas tentang kekuasaan Tuhan kepada makhluknya. Kalau kita tidak percaya Tuhan berkuasa, walah ini lebih parah ini. Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni. Amin. Tapi jangan khawatir, Allah juga maha pengasih lagi maha pengampun. Selama manusia itu benar-benar tidak tahu, ketika dikasih tahu ada pembawa risalah yang katakanlah nabi, ulama, ustadz, ataupun dan lainnya yang menegur agar berbuat baik terus ditolak. Nah ini yang tidak didapat diampuni. Misal contoh ateis atau ateis itu orang-orang yang tidak bertuhan atau orang yang meragukan Tuhan atau orang yang gak percaya Tuhan. Bisa saja itu kan kita ajak, rangkul, kasih penjelasan bahwa Tuhan itu ada. Jika orang ateis itu tetap menolak, maka bukan tanggung jawab kita lagi. Dan itu sudah menjadi cengkraman ya, atau
nanti bakal diazab gitu. Terkecuali si ateis itu memang belum ada yang ngasih tahu, belum ada yang ngerangkul, belum ada yang ngasih dakwah, dia ateis terus saja sampai mati. Itu mungkin insya Allah dapat ampunan karena belum ada informasi kebenaran yang masuk ke situ. Jadi dari dua ayat tersebut kita dapat pelajaran bahwa kita sebagai umat berikutnya, umat generasi berikutnya, kita harus mengamalkan itu. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya kita meniru sikap perilaku yang pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Contoh dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-109, Nabi Nuh tidak meminta upah dalam berdakwah. Ayat ke-127, Nabi Hud tidak pernah meminta upah dalam berdakwah. Ayat 145, Nabi Soleh tidak meminta upah dalam berdakwah. Ayat 164, Nabi Lut tidak meminta upah dalam berdakwah. Masih di surat yang sama, surat Asy-Syu'ara ayat 180, Nabi Syu'aib tidak pernah meminta upah dalam berdakwah. Kira-kira kita bisa nggak meniru kayak Nabi? Buktikan dong kalau kita percaya pada Nabi, ya kita tiru. Masalahnya kan sekarang kalau diundang ceramah, apa gede-gede amplopnya. Itu sama aja, kalian meragukan Nabi. Kalian dilaknat seperti yang ada di surat ini, surat yang ditanyakan oleh Bang Panggi ini. Semoga ini ada manfaatnya. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya dari saya. Mohon dihampunten, dihampura. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.